masyarakat perlu tahu indikasinya. Indikasi untuk Ketika gejala. iya gejalanya ketika Ah, ini corona ini, ya. segera kita lapor diri. Ya. Sekarang sebenarnya begini, em, gejalanya hampir sama batuk pilek biasa, Pak. Batuk pilek panas, sama gejalanya. Tetapi biasanya kalau corona dia sudah sakit tenggorokannya, malah dia nanti sulit bernapas. Tapi harus dibedakan dengan sesak napas. Jika sudah mengalami begini, tentu yang tahu adalah para dokter, petugas kesehatan. Kalau saya mau pastikan dia corona, berarti harus melalui pemeriksaan laboratorium. Dan itu ada di BTKL Ambon. Kemarin protap yang dikeluarkan. Jadi siapa yang batuk, beringus, kemudian ada sesak napas, ya segera berobat dulu supaya kita dokter bisa pantau. Iya. Nah, ini namanya orang dalam pemantauan. Dokter bisa pantau untuk lihat apakah dia ini memang corona menjurus, suspek ya, menjurus ke corona atau bukan, penyakit pilek biasa. Iya. Nah, ketika virus itu masuk di badannya Bapak akan menimbulkan reaksi. Bapak bersin, Bapak mulai panas, tapi sementara itu tubuh kita juga akan melakukan suatu metode adaptasi untuk survive. Untuk kita bisa bertahan, ya paling tidak bertahan dan bisa menang. Jadi tubuh itu membentuk yang namanya antibodi. Tubuh membentuk antibodi, nanti ini akan ada pada hari yang ketujuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika tubuh membentuk antibodi, tubuh kita ini, kalau tubuh kita sehat dan kuat, maka kuman ini akan kalah. Tapi kalau tubuh kita sudah tua, tadi punya penyakit dan daya tahan tubuh kita rendah, virus ini masuk, kita yang bisa kalah. Nah, kalau kita kalah berarti selesai cerita. Nah, ketika ini puncaknya pada hari ke-14. Ini antibodi sudah terlalu banyak keluar semua. Makanya tadi saya bilang upaya nanti ada dua. Baik itu upaya pencegahan maupun nanti upaya penanganan. Yang dilakukan oleh kabupaten ini. Ya, sekarang saya bicara teori dulu. Ya. Sebentar saya bicara apa yang sudah kita baik. lakukan. Ya. Sekarang untuk pencegahan. Pencegahan ini kami memang sudah lakukan sosialisasi, ya, baik kepada camat-camat maupun puskesmas. Tadi saya bilang ini kan sangat cepat. Iya. Waktu ini dalam minggu terakhir ini yang kelihatannya kita cepat dan kelihatannya kita agak sedikit Indonesia terguncang ya. Iya, terguncang. Terguncang. Tapi sebenarnya tadi jangan panik karena tadi itu self-limited virus. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan tadi pencegahan. Pencegahan dengan apa? Nah, itu kita mulai menerapkan perilaku hidup bersih. Nah, dengan kita harus rajin mencuci tangan kita ini setiap kali melakukan aktivitas. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kami sebentar mau buat wastafel di depan. Dan sebetulnya itu standar hidup sehat. Iya. Bukan karena corona sebenarnya. Bukan karena corona. Jadi kan sebenarnya virus ini sudah lama ada. Cuma virusnya ini karena juga HP sudah model sekarang ini jadi cepat. Merebak. Siapa mau ini Pak 1 detik ini saya bicara begini bisa sebentar Pak kasih masuk ini sudah langsung mendunia. Dulu kan tidak karena ini tidak ada. Iya. Jadi ini juga cepat dan juga banyak lagi hoax toh. Hoax ini banyak sekali. Jadi orang bingung. Jadi tugas kami adalah melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan. Jadi secara teori tadi itu ya. Secara teori. Upaya yang dilakukan adalah itu ya. Adalah itu. Jadi dan itu memang melalui tadi cuci tangan dengan air sabun. Terus yang berikut adalah tangan kita ini kita usahakan untuk tidak menyentuh area mulut, hidung dan mata jika tangan kita kotor. Jadi kita pastikan tangan kita sudah bersih. Sudah dicuci. Nah, terus yang berikut lagi sebenarnya kita harus jaga jarak 1 meter. Kenapa? Ada yang bilang 2 meter. 1,5 meter depur radius. Jadi kalau orang mau cari aman 2 meter. Iya, yang aman sekali 2 meter. Iya, Pak. Artinya kalau misalnya saya tiba-tiba bersin, saya kasih keluar percikan air dari hidung saya atau mulut saya, Bapak terhindar. Iya, karena jarak yang jauh. Radius 1,5 meter sudah selesai. Nah, tapi yang kita usulkan, hasarankan, kita himbaukan adalah jika batuk harus pakai
masker. Jadi penderita harus pakai. Penderita harus pakai, orang sehat tidak perlu pakai. Karena sekarang begini, Bapak sehat, Bapak pakai. Saya sakit, saya tidak pakai. Sekarang kalau saya bersin, kira-kira Bapak kena atau tidak? Pasti kena. Iya. Karena percikan saya tidak kena di Bapak punya masker, tidak stop di sini. Tapi di bajunya Bapak, di yang semprotan saya keluar, akan kena dan kita Iya. hukuman. Sebentar tidak sadar disentuh pada bagian muka, kena. Sebentar kan kita punya tangan pegang. Inilah yang kita mau pencegahan untuk Jadi penularan. sentuh di badan lain itu dia tidak Kan nanti ada memang waktunya untuk dia hilang 8 dia jam. hilang. Tapi pada saat misalnya saya nih batuk di Bapak nih, kena Bapak punya baju, terus Bapak pegang baju, kan kumannya ada Pak. Iya. Kalau mau bilang 8 jam ya kita tidak tahu Iya. kapan orang kena. Iya, dan percikan di kita. ketika kena di muka, Iya. di mata atau Iya. saluran pernapasan Jadi itu dia kita memang- sudah terjangkit dia sudah. memang lewat saluran pernapasan. Iya. Tapi kan kita ini paling banyak tangan ini biasa. Iya. Jadi itu secara teori ya. Nah, Iya. Upaya yang dilakukan oleh upaya tetap kami melakukan kabupaten. upaya kabupaten tadi malam. Yang sudah dilakukan apa yang mau yang dilakukan? sudah dilakukan tadi malam Pak Bupati langsung melakukan rapat secara terpadu OPD, malah mengundang juga media dan Forkompimda. Kita Iya. membahas kesiapan untuk akan membentuk satuan gugus untuk penanganan COVID di Maluku Tenggara. Dan sebentar siang ini jam 2 juga sudah di apa? Ini saya sudah pegang hidung saya lagi. Sudah akan dilanjutkan dengan rapat dengan tokoh agama semua ini hari ya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah kami diberikan tugas-tugas sesuai dengan OPD masing-masing ya. Tentu rapat sebentar ini menghadirkan semua, baik bandara, pelabuhan ya, kita imigrasi, semua kita akan rapat bersama. Yang dilakukan Dinas Kesehatan adalah bagaimana persiapan sarana kami, puskesmas, rumah sakit ya. Sosialisasi terutama tadi pencegahan yang tadi harus cuci tangan, sabun, makan makanan bergizi, pakai masker jika batuk. Langsung sasaran ke masyarakat. Puskesmas punya tugas untuk ke masyarakat. Iya. Ya tadi saya bilang ini kan dia terlalu cepat ini. Iya. Nah, kami juga sementara seperti saya ini waktu saya habis juga ini. Saya kalau ikut ke sana berarti saya sudah melewatkan lagi waktu untuk sebentar rapat jam 2. Iya. Padahal saya sadar bahwa saya pasti dicari, termasuk saya tahu nanti wartawan akan cari saya banyak, jadi saya harus Iya. ada di kantor. Iya. Iya, karena kalau paling tidak teman-teman media ini punya peranan bagaimana kalau gaduh dia punya bikin supaya masyarakat tenang. Ya, ini, ya. Ini kan tujuannya sebenarnya. Iya. Sebenarnya kita melakukan tindakan perilaku hidup sehat ini sebenarnya untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita dan secara langsung kita kalau semua orang melakukan maka masyarakat ini semua akan terlindungi. Iya. Jadi kan seperti misalnya tadi itu untuk pencegahannya penularan. Nah, terus bagaimana dengan imunitas kita? Kita mau tingkatkan juga perlu imunitas kita. Kita istirahat cukup, kita olahraga, kita makan makanan yang bergizi, kita jaga lingkungan bersih kita. Misalnya kita habis pegang hewan, karena hewan juga masih punya potensi ya. Kita harus cuci tangan tadi itu. Jadi kita kerja sesuatu pun kita harus cuci tangan. Nah, terus katanya jangan juga stres. Nah, ini juga mempengaruhi sistem imun kita. Sistem imun kita. Jadi ada pencegahan untuk perilaku hidup bersihnya dan ada juga bagaimana meningkatkan imunitas kekebalan tubuh yang tadi saya ceritakan bagaimana virus itu masuk. Nah, setelah itu adalah bagaimana langkah-langkah jika ada kasus. Ya, Berarti ya. kami harus siap. Tadi pencegahan. Iya, Yang sekarang penanganan kasus. Kami juga sementara memesan memang dari Kementerian Kesehatan akan membantu alat pelindung diri, masker, apa Ibu, semua. mungkin masyarakat perlu tahu indikasinya. Indikasi untuk Ketika gejala. Gejalanya ketika ini corona ini, segera kita lapor diri. Ya. Sekarang sebenarnya begini, gejalanya hampir sama batuk pilek biasa Pak. Batuk pilek panas, sama gejalanya. Nah, tetapi biasanya kalau corona dia sudah sakit tenggorokannya, malah dia nanti sulit bernapas. Tapi harus dibedakan dengan sesak napas. Jika sudah mengalami begini, tentu yang tahu adalah para dokter, petugas kesehatan. Kalau saya mau pastikan dia corona, berarti harus melalui pemeriksaan laboratorium.
dan itu ada di BTKL Ambon. Kemarin protap yang dikeluarkan. Jadi siapa yang batuk, beringus, kemudian ada sesak napas, ya segera berobat dulu supaya kita dokter bisa pantau. Iya. Nah, ini namanya orang dalam pemantauan. Dokter bisa pantau untuk lihat apakah dia ini memang corona menjurus ke corona atau bukan penyakit pilek biasa. Iya. Nah, kalau misalnya dokter bilang oh ini pilek biasa, ya sudah aman. Tapi kalau misalnya dicurigai, kan tentu saja tadi kan sebenarnya virus ini bisa sembuh sendiri. Kecuali kalau ada penyakit penyerta, kecuali dia orang tua, ini memperburuk dia, Pak. Nah, ini nanti dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, itu pemeriksaan laboratorium. Ya. Kalau misalnya hasil pemeriksaan laboratorium itu datang dan hasilnya positif, makanya dia disebut jadi pasien, berarti kasus. Dan protokol pengobatan sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan standar WHO bahwa semua rumah sakit harus menyiapkan minimal 1 ruangan. Ini yang antisipasi penanganan sudah disiapkan oleh kabupaten ini. Ya. Itu bagaimana itu, Bu? Untuk rumah sakit menyiapkan dia punya 1 ruangan. Tentu saja kami dalam proses tadi saya langsung juga 1 ruangan. Tentu saja kami dalam proses tadi saya langsung juga sudah berapa hari komunikasi untuk meminta alat pelindung diri. Kami lagi menanti dari bantuan Kementerian Kesehatan. Tadi saya lihat ternyata banyak sekali yang nanti akan diberikan. Tapi kapan itu tiba? Sementara kasus kan dia bergerak cepat. Iya. Nah, memang kita berharap, saya sangat berharap doa masyarakat semua mudah-mudahan tidak ada corona masuk COVID-19 di Maluku Tenggara. Tapi kita tetap harus waspada. Sudah menyiapkan bagaimana penanganannya. Sudah ada. Pencegahannya maupun penanganannya, cara penanganannya sudah disiapkan semua. Sudah disiapkan. Nah, ini yang nanti kami juga sementara saya sudah komunikasi seperti misalnya thermoscanner, alat untuk mendeteksi itu akan mudah-mudahan 1-2 hari sudah ada di Maluku Tenggara. Terus saya juga sudah akan menyiapkan lagi desinfektan semprot. Untuk tersedia di rumah sakit. Mungkin yang paling utama di bagian di bandara. Mungkin dengan tempat-tempat yang ya sebenarnya kalau rumah sakit orang masuk tetap kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik langsung pengukuran panas. Iya. Nah, kan kita punya juga protap sendiri. Tapi kalau di kerumunan orang banyak atau di misalnya kita mau curigai orang masuk di suatu tempat, misalnya di kantor saya atau di kantor kita akan pasang di kantor bupati misalnya, orang banyak masuk ya kita scanner dulu kan. Kalau panas ya tidak boleh masuk, periksa dulu. Jangan sampai Anda sudah punya sebenarnya masyarakat juga harus sadar kalau dia ada riwayat kontak dengan orang yang sudah positif atau dia riwayat dari perjalanan dari luar negeri, dia harus melaporkan diri supaya mari kita periksa. Supaya kita periksa laboratorium, Pak, bukan periksa biasa. Kita periksa lab, apakah di dalam badannya ada virus corona tadi. Karena di dalam badannya ini akan mengendap selama 14 hari. Kenapa 14 hari yang sekarang sekolah libur 14? Karena sesudah itu dia keluar. Jadi kabupaten sudah siap untuk melakukan pencegahan dan juga persiapan untuk penanganan apabila ada kasus. Termasuk tadi malam saya minta di Pak Bupati kami perlu juga ambulans khusus misalnya untuk kalau ada pasien kita tidak boleh berlakukan sama gabung. Iya. Jadi kita juga ada protokol ini semua sudah ada. Bagaimana penanganan jenazah, bagaimana penanganan limbah medis, ini semua sudah ada. Jadi protokol penanganan sudah siap. Protokol penanganan sudah ada. Sekarang memang dengan keterbatasan yang ada, ya baik itu tenaga medis, tapi mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Sangat sulit karena saya membayangkan geografis kita yang sangat sulit, petugas kita yang sedikit, ya mudah-mudahan kita harap ya mudah-mudahan tidak ada. Apa yang mau disampaikan secara khusus kepada? Saya mau sampaikan kepada masyarakat, jangan panik. Tetap kita lindungi diri kita dan keluarga kita dengan cara perilaku hidup bersih dan juga tingkatkan imunitas, daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air minimal 8 gelas. Kita ikuti kembali anjuran-anjuran kesehatan. Baik. Jaga lingkungan yang bersih supaya kita semua aman. Kita hindari dulu sementara sentuhan fisik langsung, misalnya jabat tangan ataupun kerumunan orang banyak. Kita hindari dulu berpergian kemana-mana, kita biar tinggal di tempat dulu. Kita hindari terlalu banyak sentuhan dengan orang-orang, supaya
mudah-mudahan virus ini bisa cepat selesai di dunia ini. Baik, amin. Ya.